Prodi Manajemen semester 1. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membahas soal yang sudah diberikan. Di sini terdapat dua soal, soal pertama dan soal kedua. Nanti saya bakal memperlihatkan soalnya di slide berikutnya beserta penjelasannya nanti. Langsung aja kita bisa saksikan pembahasan tersebut di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan langsung aja membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 diminta untuk menyusun neraca saldo yang tepat dan sesuai untuk perusahaan Rich Consultant. Jumlah debit dan kredit harus sama. Pada soal nomor 1, itu terdapat jurnal yang sudah ada. Tapi debit dan kreditnya itu belum ditempatkan di posisi yang pas. Jadi di sini saya akan menempatkan posisi debit dan kreditnya di tempat yang sudah sesuai dan hasilnya pun balance atau sama. Di sini saya akan memasukkan akun kas pada debit 2.500.000, sedangkan piutang 3 juta dimasukkan pada debit. Perlengkapan 500.000 dimasukkan pada debit. Peralatan 2.500.000 dimasukkan di debit. Asuransi dibayar umum dimasukkan di debit 6.500.000. Kendaraan dimasukkan pada debit 10 juta. Utang usaha dimasukkan pada kredit 950.000. Modal risa dimasukkan pada kredit 20 juta. Prive dimasukkan pada debit 500.000. Pendapatan dimasukkan pada kredit 6 juta. Beban gaji dimasukkan pada debit 680.000. Beban sewa dimasukkan pada debit 500.000. Beban utilitas dimasukkan pada debit 250.000 dan beban lain 20.000. Sehingga total pada debit adalah 26.950.000 dan kredit mempunyai total 26.950.000. Hasil yang ada pada jurnal tersebut sudah pas dan balance tentunya. Baik, langsung aja kita bisa lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, kita diminta untuk membuat jurnal, buku besar, neraca lajur, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, dan neraca saldo penutup. Langkah pertama, kita bisa membuat jurnal. Di sini akun-akun yang dimasukkan bisa dibaca dari soal yang ada. Pada tanggal 2, Risa menyetorkan uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal Rich Consultant. Akun yang kita masukkan yaitu akun kas dan peralatan. Kas masuk pada debit 50 juta, peralatan masuk pada debit 25 juta. Total dari 50 juta tambah 25 juta yaitu 75 juta. Akun yang ditulis yaitu akun modal. Tanggal 4, Rich Consultant membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000, dibayar tunai 1.750.000, sisanya dibayar kemudian. Akun yang kita masukkan yaitu akun perlengkapan dan kas. Perlengkapan masuk pada debit 2.500.000 dan kas masuk pada kredit 750.000. Pada tanggal 8, membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Akun yang dimasukkan yaitu akun kendaraan dan utang usaha. Akun kendaraan nilai 25 juta dimasuk pada debit dan utang usaha masuk pada kredit senilai 25 juta. Akun yang bisa dimasukkan yaitu akun piutang dan pendapatan. Piutang masuk pada debit 70.500.000 dan pendapatan masuk pada kredit 70.500.000. Tanggal 15 membayar gaji karyawan 5 juta. Akun yang dapat ditulis yaitu beban gaji dan kas. Beban gaji masuk pada debit 5 juta, kas masuk pada kredit 5 juta. Tanggal 20 membayar beban utilitas, listrik, telepon, dan air sebesar 500.000. Akun yang dapat ditulis yaitu akun beban utilitas dan akun kas. Beban utilitas masuk pada debit 500.000 dan kas masuk pada kredit 500.000. Tanggal 22 membayar asuransi selama 1 hingga tahun depan sebesar 50 juta.
Akun yang dapat ditulis yaitu asuransi dibayar muka 50 juta masuk pada debit dan akun kas 50 juta masuk pada kredit. Tanggal 23, Risa mengambil uang dari Rich Consultant untuk membeli handphone pribadi sebesar 18 juta. Akun yang dapat ditulis yaitu akun Prive dan akun kas. Akun Prive masuk pada debit 18 juta dan kas masuk pada kredit 18 juta. Tanggal 24, membayar tagihan makanan sebesar 1 juta. Akun yang dapat ditulis yaitu beban makanan dan kas. Beban makanan masuk pada debit senilai 1 juta. Kas masuk pada kredit senilai 1 juta. Tanggal 24, menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750.000 dan belum dibayar. Akun yang dapat ditulis yaitu akun perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan masuk pada debit 750.000, utang usaha masuk pada kredit 750.000. Tanggal 26, membayar transaksi atas pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta. Akun yang dapat ditulis yaitu utang usaha dan kas. Utang usaha masuk pada debit 15 juta dan kas masuk pada debit 15 juta. Tanggal 30, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000. Akun yang dapat ditulis pada jurnalnya itu akun kas dan pendapatan. Kas masuk pada debit 2.500.000 dan pendapatan masuk pada kredit 2.500.000. Tanggal 31, menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Akun yang dapat ditulis yaitu akun kas dan piutang. Kas masuk pada debit 70.500.000 dan piutang masuk pada kredit 70.500.000. Total nilai yang ada pada debit sebesar 392 juta dan total yang ada pada kredit 392 juta. Total yang ada pada debit dan kredit balance atau sama. Di sini di dalam buku besar sudah ada akun kas. Ini bisa nilai-nilainya bisa diambil pada jurnal sebelumnya yaitu jurnal umum. Pada tanggal 2 Oktober nilai yang kita bisa masukkan yaitu nilai 50 juta dimasukkan pada debit. Pada tanggal 4 Oktober nilai yang dimasukkan 1.750.000. Nilai tanggal 5 Oktober nilai yang dimasukkan 50 juta masuk pada debit. 8 Oktober nilai yang dimasukkan 750.000 masuk pada kredit. 15 Oktober nilai yang dimasukkan 5 juta masuk pada kredit. 20 Oktober nilai yang dimasukkan 500.000 masuk pada kredit. 22 Oktober nilai yang dimasukkan 50 juta masuk pada kredit. 23 Oktober nilai yang dimasukkan 18 juta masuk pada kredit. 24 Oktober nilai yang dimasukkan 1 juta masuk pada kredit. 26 Oktober nilai yang dimasukkan 15 juta masuk pada kredit. 30 Oktober nilai yang dimasukkan 2.500.000 masuk pada debit. 31 Oktober nilai yang dimasukkan 70.500.000 masuk pada debit. Total nilai yang ada pada debit sebesar 178 juta, sedangkan total nilai yang ada pada kredit 92 juta. 178 juta dikurangkan dengan 92 juta menghasilkan 86 juta. Akun-akun utang usaha, akun piutang, perlengkapan, peralatan, modal Prive, beban utilitas, pendapatan, asuransi dibayar muka, beban gaji, beban makan, akun kendaraan bisa dicari seperti akun kas. Tahap selanjutnya di sini membuat neraca saldo. Bisa dimasukkan nilai-nilai yang terdapat pada buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo.
Di sini ada akun kas. Nilai yang dimasukkan yaitu 86 juta dimasukkan pada debit. Akun peralatan nilai 25 juta masuk pada debit. Modal pemilik 75 juta masuk pada kredit. Perlengkapan 3.250 masuk pada debit. Utang usaha 10.750.000 masuk pada kredit. Pendapatan masuk pada kredit 128 juta. Beban kendaraan masuk pada debit 25 juta. Piutang usaha 0. Beban gaji masuk pada debit 5 juta. Beban utilitas masuk pada debit 500.000. Asuransi dibayar muka masuk pada debit 50 juta. Prive masuk pada debit 18 juta. Beban makan masuk pada debit 1 juta. Total dari debit dan kredit yaitu 213.750.000 dan kredit 213.750.000. Hasil yang didapatkan yaitu sama. Baik, selanjutnya membuat neraca lajur. Di sini bisa dimasukkan langsung akun-akun yang sudah ada pada neraca saldo sebelumnya. Dan nilai-nilai yang terdapat pada penyesuaian bisa dipecahkan dulu pada soal yang ada pada nomor 2. Setelah dapat, bisa dimasukkan ke dalam penyesuaian. Di sini ada kas masuk pada debit 35 juta dan perlengkapan 2 juta masuk pada kredit. Utang usaha 10 juta masuk pada debit. Pendapatan masuk pada kredit 45 juta. Asuransi dibayar muka masuk pada kredit 4.167.000. Beban perlengkapan masuk pada debit 2 juta. Beban asuransi masuk pada debit 4.167.000. Total dari debit yaitu 51.167.000. Begitu pula dengan kredit. Hasil yang di total yaitu sama. Selanjutnya, di sini ada neraca saldo penyesuaian. Nilai yang ada pada neraca saldo penyesuaian yaitu 121 juta masuk pada debit, 25 juta masuk pada debit, kredit 75 juta masuk pada kredit, 1.250.000 masuk pada debit. Baik, selanjutnya 750.000 masuk pada kredit. Akun pendapatan 173.000 masuk pada kredit. Beban kendaraan masuk pada debit 25 juta, piutang 0. Beban gaji masuk pada debit 5 juta. Beban utilitas masuk pada debit 500.000. Asuransi dibayar muka masuk pada debit 45.833.000. Prive masuk pada debit 18 juta. Beban makan masuk pada debit 1 juta. Beban perlengkapan masuk pada debit 2 juta. Beban asuransi masuk pada debit 4.167.000. Total yang dihasilkan pada neraca saldo penyesuaian debit dan kredit yaitu 248.750.000 sama dengan kredit. Selanjutnya masuk pada laporan laba rugi. Akun yang masuk pada laporan laba rugi yaitu akun pendapatan 173 juta masuk pada kredit. Beban kendaraan masuk pada debit 25 juta. Beban gaji masuk pada debit 5 juta. Beban utilitas masuk pada debit 500.000. Beban makan masuk pada debit 1 juta. Beban perlengkapan masuk pada debit 2 juta. Beban asuransi masuk pada debit 4.167.000. Total yang dihasilkan pada debit dan kredit yaitu debit menghasilkan total 37.667.000. Total pada kredit yaitu 173 juta. 130 juta dikurangkan dengan
37.667.000 menghasilkan laba bersih 135.333.000. Selanjutnya, kita masuk pada neraca. Nilai yang ada pada neraca yaitu 121 juta masuk pada debit, 25 juta masuk pada debit, 75 juta masuk pada kredit, 1.250.000 masuk pada debit, 750.000 masuk pada kredit, 45.833.000 masuk pada debit, 18 juta masuk pada debit. Total debit dan kredit. Debit mempunyai total 211 juta 83.000 dan kredit 75 juta 750.000. 211 juta 83.000 kurang 75 juta 750.000 yaitu 135 juta 333.000. Itu adalah laba bersihnya. Kita lanjut pada dilanjutkan dengan laporan laba rugi untuk perusahaan Rich Consultant. Di sini pendapatan jasanya senilai 173.000. Beban-beban yang dimasukkan pada laporan laba rugi yaitu beban kendaraan senilai 25 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban makan 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban asuransi 4.150. Total dari beban-beban yang ada pada laporan laba rugi yaitu 37.667.000. Kemudian dikurangkan dengan 173 juta yang ada pada pendapatan jasa dikurangkan pada total beban 37.667.000. Laba periode berjalan yaitu 135 juta 33.000. Selanjutnya membuat laporan perubahan modal perusahaan Rich Consultant periode 31 Oktober 2020. Modal awal yaitu 75 juta, laba perusahaan 135.333.000, Prive 18 juta, penambahan modal 117.330.000. Modal akhir yaitu 192.333.000. Membuat laporan keuangan perusahaan Rich Consultant periode 31 Oktober 2020. Aset, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terbagi menjadi kas 121 juta, perlengkapan 1.250.000, asuransi dibayar muka 45.833.000 dan aset tetap yaitu peralatan 25 juta. Total aset yaitu 193.083.000. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas yaitu utang usaha 750.000, ekuitas modal akhir yaitu 192. Total liabilitas dan ekuitas yaitu 193.083.000. Sama dengan total aset ya. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas yaitu sama. Baik, masuk pada jurnal penutup. 31 Oktober 2020, pendapatan jasa masuk pada debit 173 juta, ikhtisar laba rugi masuk pada kredit 121 juta. Jurnal penutup akun pendapatan. 31 Oktober 2020, ikhtisar laba rugi masuk pada debit 37.667.000. Beban kendaraan 25 juta masuk pada kredit, beban gaji 5 juta masuk pada kredit, beban makan masuk, beban utilitas masuk pada kredit 500.000,
Beban makan masuk pada kredit 1 juta. Beban perlengkapan masuk pada kredit 2 juta. Selanjutnya yang terakhir yaitu neraca saldo penutup. Rich Konsultan neraca saldo penutup per tanggal 31 Oktober 2020. Akun yang termasuk yaitu akun kas masuk pada debit 121 juta. Peralatan masuk pada debit 25 juta. Asuransi dibayar muka masuk 45.833.000 masuk pada debit. Perlengkapan 1.250.000 masuk pada debit. Utang usaha 750.000 masuk. Modal Rich Konsultan 192.333.000. Total pada debit yaitu 193.083.000 dan total pada kredit 193.083.000. Sekian pembahasan dari soal nomor 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.